Pantai Indah Kapuk menambah daftar destinasi wisata yang kali ini berbasis budaya, yaitu dengan kehadiran Galeri Budaya Tionghoa Indonesia di kawasan Pancoran Peak. Galeri ini menjadi ruang untuk menelusuri perjalanan panjang komunitas Tionghoa di Nusantara, mulai dari kisah kedatangan, proses berbaur dengan budaya lokal, hingga kontribusinya dalam membentuk wajah Indonesia yang majemuk. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsha secara resmi launching dengan pemotongan pita tepat di depan pintu masuk galeri. Bersama dengan CEO Agung Sedayu Group Natalia Kusumo beserta jajaran pimpinan ASG, Deputi Bidang Kreativitas, Budaya dan Desain, serta Direktur Seni Rupa dan Seni Pertunjukan Kementerian Ekraf masuk untuk melihat isi galeri budaya Tionghoa Indonesia. Secara khusus, Menteri Ekonomi Kreatif menilai GBTI sebagai ruang budaya yang tak hanya menampilkan artefak, tapi juga menghadirkan pengalaman menyentuh dan mudah dipahami lintas generasi melalui teknologi imersif yang dihadirkan. Menurutnya, GBTI menjadi contoh kolaborasi yang baik antara pengelola, budayawan, kurator, hingga akademisi. Di dalam museum ini kita bisa merasa terinformasi dengan baik, dengan suasana yang nyaman, kemudian ada animasi juga, ada foto-foto, ada bacaan-bacaan, dan juga experience yang paling penting merasakan suasana ketika leluhur dari warga Indonesia yang berasal dari Tionghoa ini ketika baru datang ke Indonesia. Fasilitasnya cukup baik, menurut saya ini luar biasa begitu karena suasananya nyaman, ditampilkan juga dengan ada teknologi di situ, ada dokumentasi, ada experience yang bisa kita rasakan. Jadi ini juga cocok sekali tidak hanya untuk orang tua tapi anak-anak, remaja maupun anak-anak muda begitu, pelajar begitu, ini bisa menjadi referensi yang baik. Sementara itu, CEO Agung Sedayu Group, Natalia Kusumo, menyampaikan bahwa Galeri Budaya Tionghoa Indonesia hadir melalui pendekatan yang fun dan engaging. Pengunjung akan diajak mengenal akulturasi budaya Tionghoa dan Indonesia melalui permainan, interaksi, dan keterlibatan langsung lewat teknologi imersif. Dengan riset yang dilakukan mendalam selama bertahun-tahun bersama akademisi, komunitas, dan tokoh budaya, ia berharap galeri ini dapat dinikmati oleh seluruh kalangan, tak hanya masyarakat Indonesia, tetapi juga wisatawan mancanegara. Sebenarnya selain biaya juga waktu dan effortnya ya. Ini saya sendiri juga 2 tahun di proyek ini, so kita sangat serius di risetnya. Kita kerjasama dengan akademis, seniman, komunitas. Waktunya yang paling valuable sih. Selama ini museum-museum itu mungkin metodenya lebih tradisional dan konvensional ya. Tapi di sini kita coba mau interaksi dengan generasi lebih muda. So kita lebih lively, lebih berwarna, lebih dynamic. So lebih fun. Secara kuratorial, Galeri Budaya Tionghoa Indonesia terbagi dalam 2 bagian utama, yaitu pameran permanen dan pameran temporer. Pameran permanen mengusung konsep rumah dengan 3 ruang. Ruang tamu menampilkan konteks historis kedatangan etnis Tionghoa ke Indonesia. Ruang berikutnya menyajikan memori masyarakat Tionghoa Indonesia melalui foto, video, serta wawancara dari narasumber ahli dan menjadi bagian penting sejarah tersebut. Sementara ruang makan atau dapur menghadirkan pendekatan yang lebih dalam dengan menampilkan produk budaya serta proses akulturasi yang terjadi. Adapun pameran temporer mengangkat tema tidak sama dengan. Pameran ini menawarkan pembacaan ulang arsip sejarah budaya Tionghoa Indonesia, di mana foto dan tulisan tak hanya sekedar diposisikan sebagai dokumentasi, melainkan dimaknai ulang sebagai sudut pandang yang berbeda. Secara umum tentu bagaimana akhirnya komunitas Tionghoa sebenarnya harus sudah dianggap sebagai bagian dari Indonesia gitu ya. Ini adalah salah satu suku yang juga sebenarnya sama halnya dengan misalkan suku Minahasa, Batak dan lain-lain. Terlepas dari sejarah yang kemudian juga kita punya banyak sejarah yang mungkin dianggap gelap gitu ya dengan komunitas Tionghoa dan lain-lain. Tapi kita perlu melihat bahwa bagaimana peran komunitas Tionghoa juga membantu Indonesia di ragam bidang gitu ya, perdagangan, pendidikan, sampai bahkan sifatnya industri kreatif gitu ya, kebudayaan sampai tradisi-tradisinya itu kita punya banyak, termasuk makanan yang kita kenal sehari-hari. Mungkin kita mengenal ini
makanan khas Indonesia gitu ya, yang sebenarnya resepnya mungkin itu adalah campuran dari Tionghoa dan juga Indonesia. Jadi lebih ke introduksi gitu ya, sebelum nanti itu memancing orang-orang untuk kemudian menggali lebih dalam seputar kebudayaan Tionghoa. Gitu. Perjalanan komunitas Tionghoa di Indonesia tak selalu berjalan mulus. Sejarah mencatat bagaimana identitas, bahasa, dan tradisinya yang pernah dibatasi. Namun di balik itu, mereka terus bertahan dan tumbuh, meninggalkan jejak akulturasi yang kini terasa sangat dekat dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari seni, bahasa, kuliner, hingga pola hidup masyarakat urban, seluruhnya secara apik ditampilkan dalam Galeri Budaya Tionghoa Indonesia. Media Tawadu Serolino Lamba, DAI TV.